3 Mei tahun 2023 adalah hari yang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang Serbia, terutama siswa dan guru-guru yang ada di sekolah Vladislav Ribnikar. Karena di pagi itu tiba-tiba polisi mendapatkan satu telepon yang membuat polisi ini kaget. Jadi sebelum aku bahas tentang insiden yang terjadi, aku mau bahas dulu satu murid yang namanya itu adalah Kosna Kekmanovic. Kosta itu di saat itu masih berumur 13 tahun, terus dia dikenal di sekolahnya itu sebagai anak yang pendiam, ambisius, dia juga jago olahraga basket dan juga karate. Kosta ini datang dari keluarga yang lumayan berada. Bapaknya ini profesor dan juga dokter, ibunya itu kayak semacam PNS lah di Serbia sana. Selama sekitar sebulan sebelum 3 Mei tahun 2023, Kosta ini menyiapkan satu rencana yang dia tulis di kertas A4. Di kertas A4 itu dia gambar denah lantai pertama sekolahnya dan juga list nama-nama temennya. Pagi itu di tanggal 3 Mei tahun 2023 itu Kosta masuk ke sekolahnya seperti biasa, tapi dia datang bukan untuk belajar, tapi ternyata dia itu tiba-tiba mengeluarkan piu-piu yang dia bawa dari rumahnya. Dia keluarkan terus dia langsung dor-dor orang yang ada di lorong, siswa-siswa dan juga satu penjaga sekolah yang mencoba untuk menghentikan dia. Bukan cuma itu, Kosta itu langsung juga masuk ke kelas sejarah, terus dia itu membabi buta di situ, dar-dor siswa dan guru yang ada di situ. Setelah dor-dor membabi buta seperti itu, Kosta itu langsung jalan ke halaman, terus dia langsung telepon polisi untuk melaporkan apa yang dia lakukan. Polisi itu langsung gercep datang ke TKP dan ternyata di situ sudah banyak korban yang berjatuhan. Akibat dari perbuatan si Kosta ini ada 10 orang yang meninggal dunia. 9 diantaranya itu adalah murid, siswa dan siswi dari sekolah itu, dan satu lagi itu penjaga sekolah yang pertama kali mau menghentikan Kosta. Polisi ini sempat nanya sama si Kosta apa alasan dia melakukan ini. Si Kosta malah dengan enteng dan santai dia menjawab bahwasanya dia itu psikopat. Tapi kalau misalnya aku baca dari beberapa artikel, ada juga yang bilang bahwasanya si Kosta ini adalah korban bullying. Setelah investigasi dari polisi, ternyata polisi menemukan bahwasanya si Kosta ini membawa 2 piu-piu punya ayahnya. Nah, ayahnya ini memang mempunyai piu-piu yang sudah berlisensi. Artinya piu-piunya ini memang sudah legal untuk dimiliki oleh bapaknya. Bapaknya itu bilang bahwasanya si piu-piunya ini disimpan di suatu brankas, tapi ternyata si Kosta ini tahu pin dari brankas itu, makanya si piu-piunya ini bisa di tangan Kosta. Selain membawa 2 piu-piu, si Kosta ini juga membawa bom molotov. Katanya selama sebulan waktu si Kosta merencanakan ini semua, si Kosta ini juga belajar dor-dor dari bapaknya sendiri. Akibat dari perbuatannya ini, akhirnya bapaknya si Kosta juga ikut ditahan. Tapi masalahnya Kosta di saat itu masih berumur 13 tahun dan tidak ada undang-undang yang bisa menjerat Kosta. Karena umur 13 tahun itu masih